Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Solehuddin LCMM selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran kami, dan tak lupa pula yang saya banggakan rekan-rekan akuntansi syariah kelas C. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kami semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring di diskusi pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safiratul Jannah. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri keempat yang akan menjelaskan tema kita pada hari ini, yaitu tentang anggaran riset dan pengembangan. Untuk lebih jelasnya, saya pasrahkan kepada pemateri kita pada hari ini untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Saya Septian Fahri Hriadi. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai definisi anggaran riset dan pengembangan yang biasa disebut R&D. Riset di sini adalah pencarian yang direncanakan sangat penting yang ditujukan pada penemuan pengetahuan baru, di mana yang ditujukan dengan harapan pengetahuan tersebut akan berguna dalam mengembangkan produk baru atau proses baru, atau dalam mewujudkan satu perbaikan signifikan terhadap produk atau proses yang sekarang ada. Sedangkan pengembangan adalah penerjemahan dari penemuan riset atau pengetahuan lain ke dalam suatu rencana atau desain bentuk produk atau proses baru untuk perbaikan yang signifikan terhadap produk atau proses yang ada sekarang, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Pengembangan ini dapat berupa formulasi konseptual, desain dan pengujian dari alternatif produk, pembuatan prototipe, dan pengoperasian pabrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi anggaran riset dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan dari pemateri kedua. Ini saya akan menjelaskan tentang bentuk anggaran riset dan pengembangan, di mana penyerahan data dapat menggunakan berbagai bentuk. Informasi mengenai segmentasi dari waktu dan usaha di antara berbagai proyek adalah minat dari manajemen eksekutif dan manajemen divisional. Salah satu contoh dari suatu rencana untuk R&D disajikan pada tampilan di bawah ini. Rencana R&D sebaiknya didukung dengan suatu anggaran yang mengindikasi setiap pekerjaan atau langkah dari proyek. Kebutuhannya atas sumber daya manusia dan waktu departemen sebaiknya ditinjau ulang secara bulanan atau kuartalan, di mana rencana dibandingkan dengan hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya pemateri ketiga, Ummul Falaha. Saya akan menjelaskan tentang keputusan pendanaan riset dan pengembangan. Keputusan pendanaan dan riset pengembangan itu salah satunya ada memprioritaskan proyek-proyek penelitian dan pengembangan yang akan dibiayai nantinya. Yang kedua, adanya keputusan mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk masing-masing proyek, seperti melibatkan biaya untuk setiap proyek dan mempertimbangkan sumber daya yang akan dipakai nantinya. Yang ketiga, yaitu mengalokasikan sumber daya manusia yang akan diperlukan pada setiap proyek, seperti mempertimbangkan keahlian dari SDM tersebut dan juga kemampuan tim dari SDM tersebut. Yang keempat, yaitu mengalokasikan biaya operasional yang diperlukan untuk masing-masing proyek, seperti mempertimbangkan biaya-biaya yang diperlukan serta operasionalisasi dalam proyek tersebut. Yang kelima, mengalokasikan biaya investasi yang diperlukan untuk masing-masing proyek. Mungkin itu untuk keputusan pendanaan riset dan pengembangan. Selanjutnya ada risiko proyek. Risiko proyek itu terdiri dari risiko teknis, risiko pasar, risiko finansial, risiko manusia, dan juga risiko strategis. Di sini saya mau menjelaskan tentang risiko teknis. Risiko yang biasanya timbul dari kelayakan, fungsionalitas, dan kinerja dari hasil penelitian dan juga pengembangan tersebut. Yang kedua, adanya risiko pasar. Nah, itu risiko yang berasal dari permintaan, persaingan, dan regulasi pasar sasaran. Yang ketiga, risiko finansial, yaitu risiko yang diakibatkan oleh biaya, pendapatan, dan juga keuntungan proyek dari penelitian dan juga pengembangan.
Adapun itu ada juga resiko manusia, yaitu resiko yang berasal dari orang-orang yang terlibat dalam proyek dan penelitian pengembangan tersebut. Yang terakhir ada resiko strategis, yaitu resiko yang muncul dari keselarasan, koherensi, dan arah visi misi serta tujuan penelitian dan juga pengembangan. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya Safiratul Jannah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat dan mengelola anggaran riset dan pengembangan. Nah, untuk menganggarkan proses baru secara akurat, setiap biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja, material, dan juga overhead tidak langsung itu perlu diperhitungkan. Karena dalam hal ini dilakukan oleh tim keuangan yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan proyek. Pendekatan untuk hal ini adalah dengan menetapkan kode proyek pada proyek penelitian dan pengembangan baru dan menetapkan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke proyek tersebut. Sehingga biaya yang tidak mudah dibebankan seperti biaya overhead tidak langsung itu nantinya akan diterapkan menggunakan tarif dari tabel asumsi. Nah, dalam membuat dan mengelola anggaran riset dan pengembangan, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan menetapkan kode proyek, di mana nantinya mitra keuangan yang bekerja sama dengan tim R&D atau Research and Development itu akan memahami bagaimana sih pengeluaran mengalir dalam departemen. Nah, pada tahap menetapkan kode proyek ini, itu terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap brainstorming atau yang sering disebut dengan tahap penemuan atau eksplorasi. Yang mana fokus dari eksplorasi ini adalah untuk menghasilkan ide dalam melakukan penelitian pendahuluan dan mengeksplorasi peluang potensial yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi konsep ataupun arah penelitian yang menjanjikan. Nah, sedangkan tahap yang kedua adalah tahap pengembangan konsep, yang mana produk baru yang potensial baru sampai itu nantinya akan dibuatkan prototipe. Nah, pada tahap inilah kode proyek ini itu kemudian ditetapkan dan biaya kemudian dilacak untuk membantu menyusun tata letak anggaran awal. Nah, setelah melakukan penetapan kode proyek, selanjutnya yaitu adalah perencanaan bill of material, di mana perencanaan bill of material ini perencanaan proyek apapun itu pasti akan memerlukan banyak komunikasi dengan pemangku kepentingan proyek untuk mengidentifikasi tujuan, hasil, dan juga pencapaian yang telah dilakukan. Nah, pemangku kepentingan ini akan menentukan jangka waktu proyek mulai dari konsep hingga pengembangan nantinya. Nah, mereka juga akan menguraikan jumlah jam yang dibutuhkan untuk setiap tingkat keahlian. Selain itu juga mitra keuangan dan juga pemangku dari kepentingan ini itu harus bekerja sama untuk menyusun bill of material ini. Nah, contohnya dalam tabel A1 yang pertama, ini menunjukkan bahwa contoh jadwal BOM, yang mana jadwal tersebut itu dibagi berdasarkan biaya material, biaya tenaga kerja, serta biaya tidak langsung dan overhead. Untuk bagian material yang diberikan penjelasan lengkap dari nomor part, terus vendornya, kuantitasnya, biaya hingga total biaya. Nah, untuk tenaga kerja keterampilan dari tabel A1 ini itu ditampilkan termasuk jumlah jam dan juga tarif terisi penuh. Terakhir, untuk setiap biaya tidak langsung dan juga biaya overhead, tarif penggerak yang diperoleh dari tabel asumsi. Dilihat pada tabel A2 di sini yang indirect assumption, ini merupakan tabel asumsi yang diterapkan terhadap kuantitas untuk menghasilkan berapa sih total biaya tidak langsung dan juga biaya overhead yang diperlukan. Nah, setelah melakukan perencanaan bill of material, yang mana dalam bill of material itu ada biaya tenaga kerja, biaya langsung, dan juga biaya overhead tidak langsung, selanjutnya itu melakukan persetujuan pendanaan proyek. Nah, persetujuan pendanaan proyek ini adalah untuk memperoleh bagaimana persetujuan proyek dari manajemennya, karena memperoleh persetujuan proyek dari manajemen ini merupakan suatu langkah yang paling penting dalam siklus hidup proyek. Tanpa persetujuan dari manajemen yang tepat, itu proyek tersebut itu mungkin akan ditutup. Nah, bagi sebagian besar perusahaan, semua proyek itu akan ditinjau selama proses peninjauan. Nah, proses peninjauan proyek tentunya merupakan suatu proses strategis dalam mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang paling masuk akal. Karena alasan utama di balik peralihan ini itu adalah
perusahaan yang umumnya hanya memiliki anggaran penelitian dan pengembangan tahunan yang ditetapkan untuk semua proyek, dan manajemen akan menentukan berapa banyaknya proyek yang akan dialokasikan setiap triwulan berdasarkan proyeksi arus kas, seperti itu. Nah, bagian keuangan itu akan bertanggung jawab untuk mengelola proses ini dan juga menyiapkan evaluasi bagaimana keuangan terperinci untuk semua proyek. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tabel A3 ini. Nah, jika kita lihat di tabel A3, di Key 3 Project Plan Summary, ringkasan tersebut itu akan mencakup daftar semua proyek yang akan ditinjau yang meliputi proyek yang sudah ada, proyek baru, hingga proyek yang meminta pendanaan tambahan. Seperti itu. Jadi, pada saat tim manajemen itu meninjau dan mendiskusikan setiap proposal proyek yang diajukan, nantinya itu manajemen akan memutuskan menyetujui apa adanya, menyetujui dengan pemotongan, atau menyetujui proyek tersebut dalam beberapa mungkin meminta revisi atau mencari informasi tambahan sebelum mengambil keputusan akhir. Nah, setelah manajemen menyetujui proyek ini, pendanaan anggaran dan juga sumber daya yang diperlukan itu dapat diterapkan. Setelah melakukan persetujuan pendanaan proyek, kemudian langkah selanjutnya adalah kemitraan pemangku kepentingan dan peramalan ulang proyek. Nah, dalam menjaga pengeluaran proyek sesuai dengan anggaran itu sangatlah penting dan merupakan kemitraan antara pihak keuangan dan pemangku kepentingan proyek untuk bekerja sama mencapai tujuan ini. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, meskipun sebuah proyek itu telah disetujui di persetujuan pendanaan proyek, nah, proyek tersebut akan dievaluasi ulang pada setiap siklus tinjauan proyek. Nah, hal ini tidak selalu terjadi pada perusahaan. Namun dari pengalaman dengan adanya beberapa kasus, memanfaatkan kode proyek yang diterapkan untuk proyek membantu melacak pengeluaran aktual yang berasal dari sistem ERP yang dibandingkan dengan anggaran. Nah, seperti yang pada tabel A4 ini. Nah, pada tabel A4 ini kan menggambarkan bagaimana pengeluaran proyek aktual untuk 2 kuartal pertama yang dibandingkan dengan anggaran. Nah, dengan anggaran tahunan perusahaan sebesar 10 juta, ya kan, untuk pembelanjaan year to date-nya selama 2 kuartal pertama sudah lebih dari 1,3 juta. Nah, untuk kembali ke anggaran tahunan, manajemen ini pastinya perlu memutuskan proyek mana nih yang akan dikurangi atau dihilangkan. Nah, dari contoh tabel A4 ini, dosis ganda WV6-nya diputuskan oleh manajemen untuk dihilangkan selama sisa tahun setelah kuartal kedua. Selain itu, proyek modul tomografi itu akan dikurangi pada kuartal keempat sebesar $100. Nah, setelah melakukan kemitraan pemangku kepentingan dan juga perencanaan ulang untuk proyek, langkah terakhir adalah hasil anggaran penelitian dan pengembangan, di mana untuk kunci dalam membuat anggaran penelitian dan pengembangan proyek secara efektif itu dimulai dari komunikasi yang baik antara bagian keuangan dan pemangku kepentingan proyek. Menyerap semua biaya yang sangat penting untuk membangun BOM yang efektif. Selain itu juga dokumentasi, analisis, dan juga pertemuan mingguan yang tepat itu dengan pemangku kepentingan proyek untuk meninjau pengeluaran itu akan sangat membantu dalam menjaga anggaran tetap sesuai, sehingga melangkah keluar dari kebiasaan dan melibatkan pemangku kepentingan proyek lainnya untuk memberikan masukan terhadap proyek yang akan kita lakukan, itu akan menghasilkan kritik positif yang membangun. Nah, sehingga untuk membuat catatan sebagai pelajaran yang dapat diterapkan pada proyek serupa di masa yang akan datang yang akan kita lakukan proyek tersebut untuk meningkatkan akurasi dan juga efektivitas anggaran proyek di masa depan. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Wasitul Komariah sebagai pemateri terakhir di sini akan menjelaskan tentang struktur anggaran penelitian dan pengembangan.
Struktur di sini terdiri dari identifikasi kebutuhan, yang mana identifikasi kebutuhan yaitu adalah sebuah proses menentukan kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua yaitu penetapan anggaran. Penetapan anggaran di sini adalah proses untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Yang ketiga yaitu evaluasi proyek. Evaluasi proyek di sini adalah proses untuk menilai bagaimana aspek proyek sebelum dimulai, termasuk kelayakan, risiko, dan manfaat yang diharapkan. Yang keempat yaitu pengalokasian dana. Pengalokasian dana di sini yaitu proses distribusi dana yang telah ditetapkan dalam anggaran kepada berbagai bagian atau tahap proyek sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang kelima yaitu pelaksanaan proyek. Tahap di mana semua perencanaan dan persiapan diterapkan untuk memulai dan menyelesaikan proyek. Ini mencakup koordinasi sumber daya, pelaksanaan tugas, dan manajemen aktivitas sehari-hari. Yang keenam yaitu monitoring progress, yang mana proses ini memantau perkembangan proyek untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Mencakup yaitu penilaian kinerja, identifikasi masalah, dan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketujuh yaitu evaluasi hasil. Di sini proses evaluasi hasil di sini yaitu menilai hasil akhir proyek dibandingkan dengan tujuan awal. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan proyek dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil untuk proyek di masa depan. Yang terakhir yaitu penyesuaian anggaran, di mana proses pengubah anggaran berdasarkan perkembangan proyek atau perubahan kondisi. Ini memastikan bahwa anggaran tetap relevan dan mencerminkan kebutuhan nyata proyek. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi kita pada hari ini mengenai anggaran riset dan pengembangan. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa research and development itu penting untuk dijalankan agar perusahaan itu bisa selalu lebih unggul dari kompetitor. Nah, R&D atau research and development ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dan juga informasi yang dibutuhkan, menggunakan teknologi baru dan menciptakan produk atau layanan yang terbaik. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Safiratul Jannah pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.